Pernah nggak kamu pulang ke rumah setelah seharian menjalani banyak hal, tetapi anehnya, rumah tidak lagi terasa seperti tempat untuk beristirahat. Secara fisik, kamu memang sudah sampai di rumah. Ada atap di atas kepala, ada orang-orang yang tinggal bersamamu, mungkin ada pasangan, anak, atau keluarga. Tetapi di dalam hati, kamu justru merasa sendirian. Tidak ada yang benar-benar bertanya bagaimana harimu. Tidak ada tempat untuk menceritakan apa yang sedang kamu rasakan. Bahkan ketika duduk bersama, rasanya seperti berada di dunia yang berbeda. Dulu mungkin rumah adalah tempat yang paling kamu tunggu. Setelah lelah bekerja, kamu ingin segera pulang. Setelah menghadapi banyak masalah di luar, kamu ingin bertemu orang-orang yang kamu sayangi. Tetapi perlahan sesuatu berubah. Percakapan semakin sedikit. Hal-hal kecil mulai mudah menjadi pertengkaran. Saling menyapa saja terkadang terasa berat. Dan tanpa sadar, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman, justru menjadi tempat yang paling ingin kamu hindari. Kalau kamu sedang mengalami keadaan seperti ini, mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga saya? Atau, kenapa orang yang dulu begitu dekat sekarang terasa begitu jauh? Terkadang masalahnya bukan karena sudah tidak ada rasa sayang, tetapi karena terlalu banyak hal yang dipendam terlalu lama. Ada rasa kecewa yang tidak pernah dibicarakan. Ada perkataan yang masih teringat sampai sekarang. Ada permintaan maaf yang tidak pernah disampaikan. Ada pasangan yang merasa tidak dihargai. Ada suami yang merasa semua perjuangannya tidak pernah dilihat. Ada istri yang merasa semua pengorbanannya dianggap sebagai kewajiban. Ada anak yang merasa orang tuanya tidak pernah benar-benar mendengarkan. Semua orang merasa terluka, tetapi tidak ada yang benar-benar mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Akhirnya, rumah menjadi penuh dengan orang-orang yang tinggal bersama, tetapi semakin sedikit yang benar-benar saling memahami. Dan mungkin inilah salah satu hal yang paling menyedihkan dalam sebuah keluarga. Bukan ketika seseorang pergi dari rumah, tetapi ketika seseorang masih berada di dalam rumah, namun hatinya sudah merasa sendirian. Kita sering mengira rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak pernah bertengkar. Padahal kenyataannya, dua orang yang hidup bersama pasti memiliki perbedaan. Berbeda cara berpikir, berbeda kebiasaan, berbeda cara menyelesaikan masalah, bahkan berbeda cara menunjukkan rasa sayang. Masalahnya bukan selalu pada adanya perbedaan. Masalah seringkali muncul ketika dua orang berhenti berusaha memahami perbedaan tersebut. Satu orang ingin didengarkan, tetapi yang lain sibuk memberikan jawaban. Satu orang ingin dipahami, tetapi yang lain justru merasa sedang disalahkan. Satu orang sedang membutuhkan pelukan, tetapi yang diterima justru nasihat. Satu orang sedang lelah, tetapi dianggap sedang marah. Akhirnya keduanya sama-sama merasa tidak dimengerti. Padahal mungkin yang sebenarnya dibutuhkan bukan jawaban yang panjang. Hanya seseorang yang mau berkata, "Aku mengerti kamu sedang lelah." Kalimat sederhana seperti itu terkadang bisa membuat hati yang sudah hampir menyerah merasa sedikit lebih tenang. Karena dalam hubungan manusia tidak hanya membutuhkan seseorang yang tinggal bersamanya. Kita membutuhkan seseorang yang membuat kita merasa aman untuk menjadi diri sendiri. Dan kalau sekarang rumahmu terasa dingin, jangan langsung berpikir bahwa semuanya sudah terlambat. Mungkin masih ada sesuatu yang bisa diperbaiki, tetapi memperbaiki rumah tangga tidak selalu dimulai dari perubahan besar. Kadang dimulai dari hal yang sangat sederhana. Mulai menyapa kembali, mulai bertanya, "Hari ini kamu bagaimana?" Mulai mendengarkan tanpa langsung menyela. Mulai meminta maaf tanpa menunggu siapa yang lebih dulu salah. Mulai mengurangi perkataan yang sebenarnya tidak perlu diucapkan. Dan yang paling penting, mulai kembali mengingat bahwa orang yang ada di depan kita bukanlah musuh. Dia adalah orang yang pernah kita pilih untuk menjadi bagian dari kehidupan kita. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya tentang tinggal bersama atau memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ada amanah di dalamnya, ada tanggung jawab, ada kasih sayang, dan ada usaha untuk saling menjaga. Allah menggambarkan hubungan antara suami dan istri sebagai pakaian bagi satu sama lain.
Pakaian menutupi kekurangan, melindungi, dan memberikan rasa nyaman. Coba bayangkan kalau suami dan istri benar-benar memandang satu sama lain seperti itu. Bukan mencari kesalahan untuk digunakan saat bertengkar. Bukan mengungkit masa lalu setiap kali muncul masalah. Bukan membuka aib pasangan kepada orang lain hanya karena sedang kecewa. Tetapi berusaha menutupi kekurangan, melindungi kehormatan dan menjadi tempat yang aman untuk pulang. Tentu saja semua itu tidak mudah, karena ketika hati sudah terluka, terkadang kita ingin sekali didengarkan terlebih dahulu. Kita ingin orang lain mengakui bahwa kita yang paling banyak berkorban. Kita ingin pasangan mengatakan, "Kamu benar, saya yang salah." Tetapi kalau dua orang sama-sama menunggu untuk dimengerti, siapa yang akan mulai memahami? Kalau dua orang sama-sama menunggu untuk meminta maaf, siapa yang akan memulai perdamaian? Mungkin salah satu harus berani menurunkan ego terlebih dahulu, bukan karena dia lebih lemah, tetapi karena dia lebih peduli terhadap hubungan tersebut daripada sekadar memenangkan sebuah perdebatan. Kalau kamu sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, coba tanyakan kepada dirimu sendiri malam ini. Apakah saya ingin memenangkan pertengkaran atau saya ingin menyelamatkan hubungan ini? Karena terkadang kita terlalu sibuk membuktikan siapa yang benar sampai lupa bahwa yang sedang kita pertaruhkan adalah ketenangan rumah kita sendiri. Dan ini bukan berarti kita harus selalu mengalah dalam semua keadaan. Tidak. Ada masalah yang memang harus dibicarakan. Ada kesalahan yang harus diperbaiki. Ada batas yang harus dibuat. Bahkan ketika terjadi perlakuan yang membahayakan atau sangat merugikan, seseorang berhak mencari bantuan dan melindungi dirinya. Tetapi untuk masalah-masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi, jangan biarkan ego membuat jaraknya semakin jauh. Jangan tunggu sampai komunikasi benar-benar hilang. Jangan tunggu sampai seseorang terbiasa hidup tanpa bercerita kepadamu. Jangan tunggu sampai pasanganmu lebih nyaman berbicara kepada orang lain daripada kepadamu. Karena hubungan yang retak seringkali tidak hancur dalam satu hari. Ia bisa dimulai dari hal-hal kecil yang terus dibiarkan. Satu kecewa, lalu kecewa lagi. Satu perkataan yang menyakitkan, kemudian tidak pernah dibicarakan. Satu pertengkaran, lalu saling diam. Sampai akhirnya, dua orang yang dulu sangat dekat menjadi dua orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama. Kalau kamu pernah merasakan hal ini, kamu boleh menuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Tidak perlu menyebut nama pasangan atau menceritakan masalah yang terlalu pribadi. Cukup tuliskan satu kalimat tentang apa yang paling kamu harapkan dari rumahmu. Misalnya, "Ya Allah, jadikan rumah kami tempat yang penuh ketenangan." Semoga komentar-komentar itu menjadi doa yang saling kita aminkan, karena mungkin ada orang lain yang sedang membaca komentar tersebut sambil berada dalam masalah yang sama. Dan semoga mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam berusaha memperbaiki keluarganya. Terkadang kita terlalu sibuk meminta pasangan berubah, sampai lupa bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah saya ubah dari diri saya? Kita ingin pasangan lebih perhatian, tetapi apakah kita juga sudah memberikan perhatian? Kita ingin didengarkan, tetapi apakah kita sudah mau mendengarkan? Kita ingin dihargai, tetapi apakah kita masih menghargai pasangan ketika sedang marah? Kita ingin dimengerti, tetapi apakah kita sudah mencoba memahami? Pertanyaan seperti ini memang tidak selalu nyaman. Tetapi rumah tangga bukan tentang mencari siapa yang paling sempurna. Rumah tangga adalah tentang dua manusia yang sama-sama memiliki kekurangan dan memilih untuk terus belajar menjadi lebih baik. Ada hari ketika suami lelah. Ada hari ketika istri lelah. Ada hari ketika keduanya sama-sama tidak memiliki energi untuk berbicara. Dan itu manusiawi. Tidak setiap hari harus sempurna. Yang penting jangan berhenti kembali. Kalau hari ini bertengkar, usahakan besok mulai bicara. Kalau hari ini salah, minta maaf. Kalau hari ini terlalu emosi, belajar menenangkan diri. Jangan jadikan satu hari yang buruk sebagai alasan untuk menghancurkan hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun.
Dan kalau kamu adalah seorang suami, jangan menganggap bahwa memberikan nafkah adalah satu-satunya bentuk perjuangan dalam rumah tangga. Terkadang istri tidak hanya membutuhkan uang. Dia membutuhkan suami yang mau mendengarkan, mau membantu ketika dia lelah, mau menghargai pekerjaan rumah yang sering tidak terlihat, mau mengatakan, "Terima kasih." Kalimat sederhana, tetapi bisa sangat berarti. Begitu juga kalau kamu seorang istri. Jangan menganggap perjuangan suami hanya sebatas angka yang dia bawa pulang. Mungkin dia juga sedang menghadapi tekanan yang tidak pernah dia ceritakan. Mungkin dia pernah gagal, tetapi memilih diam agar keluarganya tidak khawatir. Mungkin setiap hari dia terlihat kuat, padahal di dalam dirinya ada banyak ketakutan. Bukan berarti suami dan istri harus menyembunyikan semua masalah. Justru belajar berbicara dengan cara yang baik adalah bagian dari membangun rumah yang sehat. Karena rumah bukan hanya tempat untuk tidur. Rumah seharusnya menjadi tempat seseorang bisa menurunkan beban yang dia bawa dari luar. Tempat di mana ketika dunia terasa terlalu keras, dia tahu ada seseorang yang akan berkata, "Tidak apa-apa, kita hadapi bersama." Mungkin rumahmu belum seperti itu. Mungkin sekarang masih banyak masalah yang belum selesai. Mungkin kamu dan pasangan masih sering salah memahami. Mungkin ada luka lama yang belum sembuh. Tetapi jangan langsung menyerah hanya karena keadaan hari ini belum seperti yang kamu harapkan. Selama masih ada kemauan untuk memperbaiki, masih ada ruang untuk berbicara, masih ada usaha untuk saling memahami, masih ada sesuatu yang bisa diperjuangkan. Dan jangan lupa membawa masalah rumah tangga kepada Allah. Ada percakapan yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan berbicara berdua. Ada hati yang tidak bisa kita ubah dengan argumen. Karena itu, selain berusaha memperbaiki komunikasi, mintalah kepada Allah untuk melembutkan hati kita dan hati pasangan kita. Berdoalah bukan hanya, "Ya Allah, ubah pasangan saya," tetapi juga, "Ya Allah, perbaiki saya. Ajarkan saya menjadi pasangan yang lebih baik." Karena mungkin kita meminta Allah memperbaiki rumah kita, tetapi lupa bahwa diri kita juga merupakan bagian dari rumah tersebut. Dan kalau kamu sedang berada di dalam rumah yang terasa sepi, jangan merasa bahwa Allah tidak mengetahui keadaanmu. Mungkin tidak ada manusia yang benar-benar memahami apa yang kamu rasakan, tetapi Allah tahu setiap air mata yang kamu tahan. Allah tahu setiap doa yang kamu ucapkan dalam diam. Allah tahu berapa kali kamu mencoba mempertahankan sesuatu yang sangat berarti bagimu. Dan Allah tahu ketika kamu ingin menyerah, tetapi masih memilih untuk bertahan demi kebaikan. Maka jangan hanya memperbaiki rumah dengan mengecat dinding atau membeli barang baru. Perbaiki juga suasana di dalamnya. Perbanyak ucapan yang baik. Kurangi perkataan yang menyakitkan. Biasakan mengucapkan terima kasih. Biasakan meminta maaf. Biasakan mendoakan satu sama lain. Dan kalau sedang marah, ingatlah bahwa orang yang ada di depanmu bukanlah orang yang harus kamu kalahkan. Dia adalah orang yang mungkin suatu hari nanti akan duduk bersamamu ketika rambut kalian sudah mulai memutih. Jadi jangan hancurkan masa depan hanya karena emosi beberapa menit. Kalau rumahmu sedang tidak baik-baik saja, semoga video ini menjadi pengingat bahwa kamu tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini. Mulailah dari satu langkah. Satu percakapan, satu permintaan maaf, satu doa, satu usaha untuk kembali mendekat. Karena rumah yang tenang bukan berarti rumah tanpa masalah. Rumah yang tenang adalah rumah yang ketika masalah datang, orang-orang di dalamnya memilih untuk menghadapinya bersama. Semoga Allah menjadikan rumah kita tempat yang penuh sakinah, tempat hati merasa aman, tempat keluarga saling menguatkan, dan tempat kita semakin dekat kepadanya. Kalau renungan ini bermanfaat untuk kamu dan keluargamu, jangan lupa like dan subscribe. Semoga channel ini bisa terus menjadi teman untuk kita belajar, merenung, dan memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga Allah menjaga keluargamu, melembutkan hati orang-orang yang kamu sayangi, dan menjadikan rumahmu kembali sebagai tempat yang paling kamu rindukan untuk pulang. Sampai jumpa di video selanjutnya.